Well, hello, hello. Hai Scorpio. Hai. Gimana akhir Juni kalian? Apakah kalian sudah siap melangkah menghadapi bulan Juli? Sebelum bulan Juli mulai, seperti biasa pasti kalian ngecek-ngecek ada apa bulan Juli ya. Makanya kalian nonton ini video. Sebelum aku mulai, aku mau ngasih tahu kalau aku lagi ngadain giveaway. Jadi aku abis kolaborasi sama Tomolab. Itu aku udah tulis linknya di description box di bawah kalau kalian penasaran. Dan kolaborasinya adalah parfum. Namanya Duhai Semesta. Ini tuh bener-bener diformulasikan antara kita berdua, dan wanginya itu aku banget. Wanginya itu bunga. Aku suka banget bunga floral soalnya ya. Dan di dalamnya itu ada crystal rose quartz. Sama kayak gini nih, cuman kayak dipecah kecil-kecil dan jadi, lihat gak sih di botolnya itu. Dan rose quartz ini kan dipercaya bisa narik cinta kan. Mau kalian jomblo atau enggak, ini bisa narik cinta banget sih. Jadi kalau kalian pengen dapet ini gratis, bisa langsung ikutan giveaway-nya aja ya. Caranya tinggal cek aja di Instagram aku, ada di pin post yang paling kiri atas pertama. Gampang banget ikutannya. Aku tunggu sampai tanggal 25 Juni. Jadi silakan dicek-cek ya. Oke. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexatarot. Oke? Mari kita mulai. Mari kita mulai. Jangan lupa ditolongin akunnya, di like, comment, subscribe ya. Biar makin semangat bikin video yang sering-sering buat kalian. Oke, mari kita mulai. Kita mau bacain general dulu. Ada apa untuk para Scorpio? Scorpio ya. Kenapa berat? Kenapa berat? Lihat sih ada apa. Ini beratnya kenapa? Should I check too? Oke, kamu dapat 2 kartu ekstra. Di sini ada Fates dan Temperance. Oh, aku tahu kenapa bacanya rada berat dikit tadi, karena ini ada hubungannya sama takdir kamu ya. Fates sama Temperance. Jadi kayaknya di bulan Juli ini rada kamu mesti istirahat, mesti ada waktu untuk istirahat, karena ada sesuatu yang kayak apa sih, cross. Kalau takdir ibaratnya kayak benang, itu ada sesuatu yang memang sudah disiapkan buat kamu dan gak bisa dihindari gitu loh. Dan ketika ini terjadi, biasanya bakalan draining dan melelahkan ya. Jadi penting buat kamu untuk istirahat. Siapkan waktu untuk istirahat, siapkan waktu untuk kayak me time. Nggak harus nge-push diri sendiri buru-buru untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang ada, karena ini mesti dijalani dengan apa ya, pelan-pelan untuk bisa dirasakan dan disadari sepenuhnya. Yes, ada ride the wave. Jadi mungkin emosi kamu akan naik ya di sini. Emosimu akan naik, tapi saran dari akunya adalah nggak usah takut, nggak usah ngerasa nggak normal. Justru disadari tentang perasaan apa yang kamu rasakan dan pengalaman apa yang sedang kamu alami gitu. Apakah ini berhubungan sama masa lalu kamu kah, atau trauma kamu kah? Ini macam-macam ya. Dijalanin aja nih, ride the wave. Makanya ada ombak emosinya ini, ya nggak usah kayak mundur atau nerobos gitu. Ikutin aja alurnya, naik aja ke atas. Terus di sini kita punya purity. Oh, ini semacam kayak restart buat kamu ya. Ada kayak, bukan tower moment sih, tapi kayak semacam momen dimana kamu melek lagi, terus kayak ya restart, ini pure lagi nih, kayak dibersihkan lagi. Akan ada momen di akhir Juli dimana kamu ngerasa kamu terakhir kembali di sini. Literally kayak kamu membersihkan diri dengan mungkin ruqyah kah, atau apa ya bahasanya, kayak mandi garam kah, atau memang ada momen dimana kamu jadi terbuka gitu loh, jadi ngerasa oh alah, ternyata ada yang harus berubah dari diriku gitu. Dan memang pembersihan ini penting untuk kamu masuk ke fase berikutnya dalam hidupmu ya. Di sini ada Six of Swords ya, ini kayak dari gelap ke terang. Jadi aku ngerasainnya sih kalau untuk Scorpio di awal bulan, kondisi kamu yang mungkin tadinya rada berat ya, itu memang udah takdirnya untuk menuju ke sini sih. Nanti akan dengan sendirinya mengalir ke arah yang terang, ke fase yang lebih terang di sini. Dan itu akan dengan mudahnya sih, emang udah porsinya ya.
Lalu di sini kita juga ada Nine of Wands ya. Kamu rada takut sih untuk ngerasain emosinya di sini ya. Kamu takut dibilang bucin kah, takut dibilang emosian kah. Jadi kamu nih berusaha untuk kayak ngejaga diri kamu biar nggak dianggap emosional, padahal penting banget untuk kamu istirahat, penting banget untuk merasakan dan bener-bener dicerna gitu loh, masuk ke seluruh pembuluh darah, aliran darah kamu tuh, emosinya mesti dirasain tuh. Ini semacam kayak adventure juga buat kamu ya, ngerasain kayak gini tuh. Lalu ada death, ya, nyambung sama purity-nya. Jadi memang ketika kamu mau lahir kembali, itu harus ada yang dibuang kan. Jadi entah kamu memang pindah rumah, atau meninggalkan circle pertemanan yang lama kah, bener-bener usai gitu loh. Ada yang memang bener-bener ditinggalkan, udah selesai banget gitu. Scorpio ini emang Scorpio banget ya, ganti kulit terus, termasuk di bulan Juli ini. Memang harus ada yang selesai, udah nggak baik lagi untuk dipertahankan. Harus ditinggalkan karena memang kamu harus menyucikan diri lah, intinya gitu. Balik lagi jadi murni, bersih ya. Ada pembersihan diri di sini. Entah untuk kamu yang non-muslim kayak Kristen atau Katolik, mungkin ada pembaptisan somehow, dibaptis lagi. Atau ada komitmen ulang dari diri kamu untuk jadi versi kamu yang jauh lebih baik ya. Lalu dari Chilif Fortune Cards-nya kita dapat 4. Pertama ada Rose, Romance is in the air. Mungkin kamu bisa expect ya. Ini kamu dapat mawar 2 kali, jadi mungkin mawar jadi simbol, tanda yang penting buat kamu menjelang ada momen-momen romantis seperti ini. Lalu ada Spear, heartache over what you no longer have. Mungkin ini ya, ada rasa sakit hati juga, ada rasa tidak bisa merelakan ketika kamu dibersihkan seperti ini. Dan aku lihat ini kan matanya kiri kanan beda ya. Jadi ini ngomong tentang yin and yang juga sih, kayak keseimbangan gitu loh. Ini untuk ngebalancing kamu lagi. Jadi jangan takut untuk kehilangan, karena semuanya untuk kebaikan diri kamu juga, untuk ngebalancing kamu punya energi ya. Lalu ada Forest, muddled, unclear thinking. Jadi mungkin selama proses ini berlangsung, kamu rada stres sih, nggak bohong, rada stres karena kayak kabut gitu ya, kayak keruh gitu. Tapi ujung-ujungnya akan ada happiness sih. Jadi mungkin ditandai dengan lambang dove ya, atau merpati di sini. Akan ada kebahagiaan ujung-ujungnya buat kamu, Scorpio. Gitu. Ujung-ujungnya akan ada kebahagiaan kok. Jangan meragukan itu ya. Oke, itu untuk generalnya. Pantesan tadi di awal kayak rada berat dan aku udah tadi merinding terus. Soalnya nih, ini kayak semacam takdir kamu yang tidak bisa kamu lewati. Purpose-nya, ada hubungan sama purpose hidup juga ya. Terus kita masuk ke percintaan kalian. Tadi sempat ke mention romance is in the air ya. Jadi kamu bisa expect ada masa-masa romantis sih di sini tuh. Entah sama siapa nih. Coba kita cek, romance is in the air. Love relationship buat para Scorpio kita ada observer. Di awal bulan Juli memang kamu lebih cenderung memperhatikan dari jauh aja sih. Memperhatikan sekeliling kamu, memperhatikan perasaan kamu, kapabilitas kamu. Tapi di balik itu sebenarnya bukan berarti kamu stuck ya. Justru dengan kamu yang lebih teliti dan pasif tapi observatif, is that the word? Ya pokoknya kamu jadi observant begini. Sebenarnya kamu nggak stuck karena di balik layar kamu berjalan menuju tujuan kamu juga sih. Ya tujuan untuk ketemu sama jodoh kamu, atau tujuan untuk bikin percintaan dan relationship kamu kayak bukan not necessarily membaik sih, bukan berarti membaik, tapi kayak purpose-nya kamu atau karma yang mesti dibayarnya tuh makin dekat gitu. Nah nanti di awal bulan Juli, Scorpio, sepertinya akan ada seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu dan kayaknya naksir sama kamu, jelas kelihatan banget naksir, tapi nggak langsung kamu terima gitu loh. Kamu lebih kayak memperhatikan nih orang maunya apa, karena nih orang sok ganteng, sok cantik, sok charming. Tapi nggak bohong, kamu juga terpukau sih. Nah tapi kamu nggak mau langsung terima kan, kamu perhatikan aja biar dia membuktikan dirinya. Terus di tengah ada go the distance sama strength, ini sama-sama ngarah ke sana ya, kayak jalan, bukan jalan lagi lari, lagi olahraga. Sebenarnya arahnya kemana? Kamu sama dia sama-sama keras kepala juga sih, kayak berusaha untuk mengabaikan ini,
Iya, 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 iya. Mengabaikan percintaan dan berusaha untuk fokus ke kerjaan atau karir kalian. Jadi kayak kalian ngerasa bahwa ya kalau jodoh juga akan ketemu nanti di ujungnya gitu, di garis garis finishnya. Jadi si orang ini ada dan terus mungkin mengitari nggak tuh, mengitari kalian. Cuman nggak kalian terima gitu loh. Jadi kayak ya udah biarin aja beredar, rada-rada cuek, tapi kamu seneng sih sebenarnya ditemenin ya, dan kamu fokus sama si kerjaan kamu tadi. Kamu nggak mau bucin di sini, kamu bener-bener kayak mau nunjukin kelas kamu ada di mana, dan kamu pengen dia tuh membuktikan bahwa pantas nggak sih lu buat gue gitu. Sambil kamu juga memperbaiki memperbaiki diri terus-terusan. Dan pada akhirnya di akhir bulan kita punya observer dan 12 Pentacles sih. Jadi ini kamu udah mulai ngesortir nih, udah mulai ditulis ya. Ini orangnya tuh kalau di breakdown seperti apa, sambil menunggu dia untuk terus membuktikan dirinya. Jadi buktiin 2 minggu itu nggak cukup ya. Kamu terus uji dia sih yang aku lihat tuh. Dan kamu cocokkan apakah masuk ke ramuan hidup kamu atau rencana hidup kamu di sini. Itu yang kelihatan. Gitu. Oke. Sedangkan yang buat menikah, yang udah nikah, ini mungkin akan ada orang yang masuk ya. Tapi aku rasa kamu atau pasangan kamu, aku nggak tahu kan, bisa aja kamu cek pasangan kamu. Ya pasti juga hati-hati lah. Soalnya lumayan gigih juga nih orang. Charming juga, godain mungkin pasangan kamu ya. Itu di pertengahan bulan ini aku rasa kamu yang jadi cuek sih sama pasangan kamu. Sibuk kerja banget. Tapi aku rasa pasangan kamu juga nggak akan protes ya, atau bisa kebalikannya, dia yang sibuk, kamu juga nggak protes karena ngerti tujuannya untuk kebaikan bersama juga. Dan kayaknya kamu akan terus nunggu pasangan kamu, atau pasangan kamu akan nunggu kamu sambil menyiapkan rencana masa depan kalian sih. Jadi aku bisa bilang percintaan kalian dewasa ya, nggak ada tuntutan, isinya pengertian semua di sini. Iya, healing, recovery from traumatic events. Jadi emang di bulan Juli ini lebih tenang sih, lebih kalem ya di percintaan. Adem banget. Dan ada growth, iya, kamu dan pasangan kamu sama-sama udah lebih dewasa, sudah bertumbuh, sudah level up. Jadi masalah-masalah sibuk-sibuk kayak gitu nggak masalah gitu, nggak jadi beban pikiran gitu. Ntar aku minum dulu. Kalian juga mesti banyakin minum ya. Ini Scorpio yang nonton banyak yang lupa minum nih. Kalian tuh tipe-tipe yang komposisi airnya, elemen airnya harus banyak. Jadi jangan sampai skip ya, Scorpio. Lanjut ke karir keuangan. Karir keuangan kamu ya. Karir keuangan kamu. Di sini ada Healer of the Ages. Gila, dari awal bulan Juli aja kamu udah nyembuhin banyak orang. Entah memang kerjaan kamu itu sifatnya menyembuhkan, atau kayak sifatnya consulting ya, kayak memberikan saran gitu tuh. Bisa secara profesional atau enggak. Maksudku gini, secara profesional adalah di kerjaan kamu memang kerjaan begitu, atau kamu tuh jadi kayak tempat curhat orang-orang gitu loh. Dan secara tidak langsung kamu membantu mereka untuk punya mood yang lebih baik, sehingga pekerjaan mereka juga akan berjalan lebih baik gitu. Itu yang aku rasain. Di awal bulan kamu tuh energi udah banyak yang kepake ya, kebuka di sini. Orang-orang ke kamu minta pendapat, minta masukan, ya kan tuh. Lucunya adalah ada orang-orang sombong, ada orang-orang yang ngerasa bisa. Awalnya tuh kayak nggak butuh bantuan kamu, tapi mereka jilat ludah sendiri dan minta tolong bantuan kamu. Terus kamu akan ketawa sih sama nih orang. Soalnya udah banyak gaya dari awal. Lucu banget. Nah, ketika ini terjadi, kamu jangan jadi sombong ya. Stay humble aja, ketawanya dalam hati aja udah. Sedangkan di pertengahan bulan, kamu akan ada kesempatan besar yang datang ke kamu. Dan lagi-lagi itu kan, lambangnya si merpati ini, atau burung warna putih. Ini kayak semacam rezeki yang gak kamu duga muncul sih. Berkaitan sama takdir kamu juga ya. Ini kesempatan luar biasa besar dan kayaknya tuh datang dengan mudahnya gitu loh, effortlessly. Iya, tapi ada kemungkinan kamu nyuekin ini sih, karena kamu terlalu terpaku sama rencana kamu, sampai-sampai
kejutan yang hadir ini kamu nggak lihat. Nah, ini jadi antisipasi ya, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Gede loh ini, ambil aja. Dan aku lihat di akhir bulan kita dengan Blossoming Abundance plus The World. Wah, kalau karir keuangan gak usah ditanya ya. Ini kayaknya nih di akhir bulan ini nih, lihat, ini kan oasis kan, semuanya mekar, terang, berkilauan seperti ini. Jadi kamu dapat berkah rezeki banyaknya itu ada di bulan Juli nanti tuh. Benar-benar mekar ya, apa yang selama ini udah kamu tanam tuh mekar semua. Dan lengkap, nggak ada cacat sama sekali, nggak ada kekurangan. Jadi kayak yang nggak sia-sia ya, kamu puas banget di sini. Ada The World, kayak udah selesai, projectnya udah selesai, dan kamu kepikiran mungkin untuk mengulanginya lagi supaya uangnya lebih banyak atau keuntungan lebih banyak, atau kamu mungkin akan memutuskan untuk coba produk yang lain atau bisnis yang lain gitu. Saking udah berhasilnya, udah cukup gitu, pengen nyari yang lain lagi. Lalu di sini ada release dan ada freedom. Nah, ini kayaknya di luar bacaan-bacaan yang sebelumnya sih. Ini kayak semacam pesan sampingan ya. Jadi Scorpio, kamu tuh selalu diingatkan untuk melepaskan ya, karena kamu tuh adalah zodiak yang paling attach gitu, zodiak yang paling nempel ya, yang kayak mengikatkan diri ke melekatan tuh paling tinggi sebenarnya Scorpio tuh. Jadi ada hal-hal yang mesti selalu kamu lepaskan. Ekspektasi kah, rasa dendam kah, rasa benci kah, itu mendingan mesti kamu lepaskan supaya hati kamu jadi bebas, nggak terikat dengan apapun. Supaya kamu nggak kayak mengikat karma dengan hal-hal yang nggak baik ya. Mending isinya cinta. Kalau isinya kebencian dan frekuensinya negatif, jelek, rendah, itu akan nyusahin kamu sendiri juga gitu loh. Akan selalu ada divine intervention kalau kamu terus-terusan mengikatkan diri kamu akan hal itu. Jadi terus belajar ikhlas, terus belajar let go ya, sambil percaya dan trust sama Tuhan semesta, apapun kamu nyebutnya, bahwa yang menjadi milik kamu nggak akan pernah melewatkan kamu gitu, sambil terus manifestasi juga ya. Oke? Jadi kamu nggak terbebani dengan rasa benci, penyesalan gitu-gitu. Oke? Karena sebenarnya aku lihat rezeki kamu bagus-bagus aja. Jangan lewatkan kesempatan ini, Scorpio. Kayak judul bakal itu sih, pesannya gitu, jangan lewatkan kesempatan ini. Kita masuk ke advice ya. Kita ngomong Scorpio, yang keluar Scorpio, work through your fears yang tadi ku bilang. Coba atasin ketakutan kamu. Atasin ketakutan kamu. Apa tuh ketakutan kamu? Satu-satu dulu aja. Lalu kita ada choice. Coba kurang-kurangin khawatir tentang apakah kamu membuat keputusan yang tepat atau enggak. Sebaiknya kamu berharap atau berdoa bahwa kamu bisa menghandle semua situasi, outcome-nya apapun ya. Lalu kita ada denial. Nah, ini nyambung sama fears nih. Sebaiknya kamu mengakui ketakutan kamu tuh di mana. Setidaknya diakui dulu, setidaknya sadar dulu. Jadi jangan dihindari atau ditekan ya. Kalau dirasa kamu perlu ke psikolog, sebaiknya kamu ke psikolog juga. Udah enak banget nih baunya. Ini baunya tuh lili perwala gitu. Kelihatan gak sih? Wah, nyemprot ke sana rada kebakar. Anyway, ini wanginya. Kecium gak? Kecium gak? Enggak lah ya, gak kecium. Apa kecium sampai sana? Terus dari percintaannya ada trust, yes, situasinya sekarang tuh kamu diminta untuk kayak faith ya, have faith, percaya jodoh kamu tuh nggak kemana, beneran deh. Dan yang menjadi jodoh kamu tuh adalah orang yang bisa bikin kamu makin lengkap dan bahagia. Lalu kalau dari karir keuangan, hati-hati karena ada sesuatu yang nggak terlihat di permukaan gitu loh. Ini kan si Fox ya, ada yang mungkin diam-diam mengamati kamu, jadi kamu mesti hati-hati, jangan sampai kamu kemakan omongan orang yang mungkin sebenarnya ingin memanfaatkan kamu gitu. Dan untuk pertanyaan reflektifnya, di sini kita lihat ada leadership. Ya ini kayak sempat tadi kesebut di mana ya? Aku lupa deh. Kayak di kerjaan juga sih. Tapi secara general juga kelihatan bahwa ada takdir yang tidak bisa kamu lewatkan kan.
Nih, di sini ada you are no longer the supporting cast. Kamu tuh udah bukan lagi jadi cameo atau peran pendukungnya. Kamu tuh ada di posisi yang memimpin, ya. Coba ambil inisiatif dan pimpinlah orang-orang lain gitu. Ujung-ujung kamu akan dijudge juga sih mau baik atau benar ya. Jadi ya udah lakukan yang terbaik karena akan selalu dapat dukungan juga sih. Pasti ada lovers, ada friends-nya tapi juga ada haters-nya. Dan itu nggak bisa terelakkan ya. Jadi ya udahlah, biarin aja. Tetap lakukan yang terbaik ya, versi kamu. Lalu kita tutup dengan pesan dari semesta. Pesan apa yang perlu kamu dengar sekarang? Ada banyak pesan di sini. Coba kamu dapat apa ya, Scorpio? Aku mau ambil 3 aja. Oke. Yang pertama tuh reminder, set a new goal and break it down into steps. Nah ini aku ngeliatnya sih di akhir Juli menuju Agustus ya. Coba tentukan goal baru dan di breakdown menjadi beberapa langkah. Lalu selanjutnya nih, I'm needed. Ini afirmasi buat kamu ya. Ini artinya saya dibutuhkan gitu. Kamu sudah tidak mendengarkan rasa-rasa insecure kamu lagi gitu. Karena sebenarnya kamu dibutuhkan dan ada peran penting hidup kamu dalam dunia ini gitu. Ada banyak ruang dan kesempatan untuk kamu membuktikan betapa pentingnya kamu dan peran kamu tuh dibutuhkan. Lalu follow that dream tuh. Diminta untuk jangan melewatkan mimpi kamu ya. Apa yang menarik hati kamu, yang menjadi mimpi kamu, coba dipertimbangkan lagi. Jangan diabaikan. Gitu Scorpio. Lumayan, mungkin bacanya nggak deg-degan ya, tapi kayak lebih ke excited. Tapi excitednya juga masih tahap normal gitu, nggak yang sampai blar gitu. Karena ini tuh semacam kayak siklus yang terulang lagi, tapi udah jauh lebih tenang dan nggak terombang-ambing banget gitu. Kamu mah udah expert di situasi kayak gini sih Scorpio ya. Paling tadi tuh kesempatannya jangan sampai dilewatin tuh di pertengahan Juli ya. Nanti coba komen di bawah ada kesempatan apa yang lagi OTW ke kamu atau sudah ada tawaran dan kamu tahu datangnya di pertengahan Juli. I think that's all from me ya. Jangan lupa ikutan giveaway-nya biar bisa dapat ini gratis. Silahkan cek Instagram aku ya di pin post yang paling kiri atas pertama. Yang pengen personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku @delviratarot. Terus kalau kalian punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya bisa langsung DM juga atau komen di bawah. I think that's all from me ya. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Scorpio, stay safe. Love you.